Sebenarnya jika melihat dari gugatan yang diajukan oleh PT Terbit Finansial Teknologi kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, itu adalah gugatan ganti rugi, Bu ya. Jadi terkait dengan hal itu sebenarnya bisa diajukan oleh pemilik merek terdaftar apabila memiliki persamaan pada ada merek milik pihak lain secara tanpa hak gitu ya, menggunakan mereknya yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik seseorang untuk barang jasa yang sejenis gitu. Jadi ini adalah hak yang memang dimiliki oleh PT Terbit Finansial sebagai pemilik merek terdaftar. Oke, Kira-kira itu di Pak. awal bisa sampaikan. Oke, Pak, kalau kita lihat di sini seperti apa nanti untuk proses-proses ataupun juga langkah selanjutnya begitu antara kedua belah pihak ini? Karena kita ketahui juga saat ini untuk gugatannya sendiri sudah diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, kemudian prosesnya seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya proses itu memang ranahnya di pengadilan. Jadi sebenarnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang melakukan administrasi pendaftaran kekayaan intelektual tidak terlibat gitu ya. Jadi ini memang murni gugatan di antara para pihak bahwa PT Terbit Finansial Teknologi merasa dirugikan dengan penggunaan merek Goto yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa gitu. Jadi memang nanti prosesnya kita tunggu di pengadilan seperti apa, kemudian biasanya nanti DJKI akan melaksanakan apapun yang diputus oleh pengadilan. Oke, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan sengketa merek ini mungkin bukan yang pertama kalinya begitu ya Pak ya, ada beberapa kasus juga yang mungkin kerap terdengar ini yang ada hubungannya dengan merek-merek besar ataupun juga artis begitu ya, salah satunya juga sempat kita ingat ada yang ayam geprek waktu itu begitu Pak. Nah kira-kira seperti apa sih Pak supaya hal ini juga tidak kerap terjadi begitu, apa yang perlu menjadi perhatian dari para pelaku industri ataupun juga para pelaku usaha? Oke, jadi saya melihat bahwa merek memiliki peran yang sangat vital sebagai identitas suatu produk di pasaran gitu ya. Dan memang perlindungan merek ini bersifat eksklusif yang diberikan kepada negara, artinya seorang pemilik merek terdaftar itu bisa menggunakan sendiri merek terdaftar miliknya atau melarang pihak lain untuk menggunakan merek terdaftar miliknya. Nah, kepemilikan merek menjadi sangat penting untuk membangun reputasi suatu perusahaan. Artinya memang seringkali suatu nama itu diperebutkan oleh banyak pihak. Jadi memang peran penting adalah untuk menggunakan merek yang telah terdaftar gitu. Jadi sebelum melakukan launching di pasaran atau melakukan kegiatan operasional gitu dalam memperkenalkan suatu produk di pasaran, memang sebaiknya sudah memiliki merek terdaftar. Karena selain berfungsi sebagai identitas, dia juga bisa berperan, merek itu bisa berperan sebagai pagar. Jadi artinya kan tadi penggunaan merek tanpa hak gitu ya. Nah, menggunakan merek terdaftar merupakan penggunaan dengan hak. Jadi artinya memang bisa mengecualikan gugatan-gugatan yang dilayangkan oleh pihak ketiga, oleh pihak yang merasa tadi dirugikan tadi. Jadi artinya memang pentingnya penggunaan merek terdaftar untuk melindungi usaha dari misalkan gugatan pihak ketiga seperti ini. Oke, Pak, kalau kita berbicara terkait dengan kesamaan nama, ini kan mungkin memang kerap terjadi begitu ya, karena kan proses kreatif biasanya juga tidak jarang begitu kan menghasilkan sebuah ide-ide nama-nama yang sama begitu. Nah, ketika melakukan suatu usaha begitu Pak, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah memang harusnya sudah mencari dulu risetnya, sudah melakukan riset terlebih dahulu untuk penggunaan nama, atau seperti apa? Atau mungkin ada arsip yang bisa dilihat begitu Pak untuk terkait dengan nama-nama yang mungkin sudah terdaftar sehingga hal ini juga tidak terjadi lagi begitu. Seperti apa, Pak? Ya, benar. Jadi untuk pihak-pihak yang ingin menggunakan merek dan mendaftarkan mereknya, maka sebaiknya melakukan penelusuran atau riset pasar terlebih dahulu. Apakah sudah ada merek yang digunakan oleh pihak lain atau tidak, gitu ya. Nah, terkait dengan merek-merek yang telah terdaftar di Indonesia yang diadministrasi oleh DJKI, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, sebenarnya semua pihak dapat mengakses melalui situs kami dgip.go.id. Di situ ada fitur pangkalan data kekayaan intelektual dan seluruh merek yang telah terdaftar itu tercatat dalam pangkalan data kekayaan intelektual. Artinya semua pihak dapat menggunakan tools tersebut untuk melakukan penelusuran apakah sudah ada merek terdaftar milik orang lain atau tidak. Nah, terkait dengan merek-merek yang terdaftar memang perlu digarisbawahi bahwa perlindungan merek terdaftar itu bersifat spesial, bersifat khusus, artinya hanya melindungi jenis barang atau jasa yang tercatat dalam sertifikat pendaftaran merek. Artinya merek yang tercatat untuk produk baju itu tidak otomatis dilindungi untuk produk misalkan minuman. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.